Halo, perkenalkan nama saya Dusinta Lantang, NIM 2314201046, kelas A2 semester 1. Saya mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian tengah semester konsep dasar keperawatan. Saat ini saya akan membahas kembali tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu dengan judul Etika Keperawatan. Definisi etika. Istilah dan pengertian etika secara kebahasaan atau etimologi berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Biasanya etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Perbedaan moral dan etika adalah moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Pengertian moralitas adalah pedoman yang dimiliki setiap individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral yang berlaku dalam masyarakat. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma tertentu. Moralitas dipertanyakan tampak dalam perilaku, tidak jujur dan tidak tampak, dalam pikiran yang bertentangan dengan hati nurani, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Moralitas yang dengan sengaja menentang hati nurani adalah soal integritas, yaitu keteguhan hati untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku. Etika adalah berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Walaupun keduanya menyangkut perilaku manusia secara normatif, yaitu memberi norma bagi perilaku manusia, dan dengan demikian menyatakan apa yang diperbolehkan dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pengertian etiket dan etika sering dicampur adukan, padahal kedua istilah tersebut terdapat arti yang berbeda walaupun ada persamaannya. Istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan moral atau mores, sedangkan kata etika adalah berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis, artinya memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata etiket, yaitu etiket dalam bahasa Belanda secari kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang dagang yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu. Etiket dalam bahasa Prancis adalah adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Ada 4 perbedaan antara etika dan etiket, yaitu secara umumnya sebagai berikut. Yang pertama, etika adalah niat. Apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, etika adalah nurani, batinia. Bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas lahiriah, tampak dari luar, sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Yang ketiga, etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau perbuatan baik mendapat pujian, dan yang salah harus mendapat sanksi. Etiket bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya. Yang keempat, etika berlakunya tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku. Fungsi etika. Etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, itu ajaran moral. Melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan.
Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Pengertian etika keperawatan. Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain. Etik merupakan studi tentang perilaku, karakter, dan motif yang baik serta ditekankan pada penetapan apa yang baik dan berharga bagi semua orang. Secara umum, terminologi etik dan moral adalah sama. Etik memiliki terminologi yang berbeda dengan moral. Bila istilah etik mengarahkan terminologinya untuk penyelidikan filosofis atau kajian tentang masalah atau dilema tertentu. Moral mendeskripsikan perilaku aktual, kebiasaan, dan kepercayaan sekelompok orang atau kelompok tertentu. Etik juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etik merefleksikan sifat, prinsip, dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku profesional. Cara hidup moral perawat telah mendeskripsikan sebagai etik perawatan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa etik merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Tipe etik. Yang pertama, biotik. Merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etika, menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut, biotik difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum, dan teologi. Pada lingkup yang lebih sempit, biotik merupakan evaluasi etik pada moralitas treatment atau inovasi teknologi dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Pada lingkup yang lebih luas, biotik mengevaluasi pada semua tindakan moral yang mungkin membantu atau bahkan membahayakan kemampuan organisme terhadap perasaan takut dan nyeri, yang meliputi semua tindakan yang berhubungan dengan pengobatan dan biologi. Isu dalam biotik antara lain peningkatan mutu genetik, etika lingkungan, pemberian pelayanan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa biotik lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan modern, aplikasi teori etik dan prinsip etik terhadap masalah-masalah pelayanan kesehatan. Yang kedua, clinical etik, etik klinik. Etik klinik merupakan bagian dari biotik yang lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien. Contoh clinical etik, adanya persetujuan atau penolakan dan bagaimana seseorang sebaiknya merespon permintaan medis yang kurang bermanfaat atau sia-sia. Yang ketiga, nursing etik, etik perawatan. Bagian dari biotik yang merupakan studi formal tentang isu etik dan dikembangkan dalam tindakan keperawatan serta dianalisis untuk mendapat perawatan. Teori etik. Yang pertama, utilitarian. Kebenaran atau kesalahan dari tindakan tergantung dari konsekuensi atau akibat tindakan. Contoh, mempertahankan kehamilan yang berisiko tinggi dapat menyebabkan hal yang tidak menyenangkan, nyeri atau penderitaan pada semua hal yang terlibat. Tetapi pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya. Yang kedua, deontologi. Pendekatan deontologi berarti juga aturan atau prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain autonomi, informed consent, alokasi sumber-sumber, dan eutanasia. Prinsip-prinsip etik. Yang pertama, otonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih, dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan, tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Yang kedua, berbuat baik.
berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Yang ketiga, keadilan, justice. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain. Menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Kelima, kejujuran. Prinsip veraksidi berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veraksidi yang kelima, kejujuran atau veraksidi. Prinsip veraksidi berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberian pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veraksidi berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa argumen mengatakan bahwa adanya batasan untuk kejujuran, seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa doctors know best, sebab individu memiliki otonomi. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisinya. Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya. Keenam, menepati janji. Prinsip fidelity dibutuhkan untuk individu menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan kesetiaan adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Yang ketujuh, kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Kedelapan, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.